sempat turun menjadi berstatus siaga 4. Ketinggian Bendung Katulampa kembali naik menjadi siaga 2 dengan titik tertinggi 170 cm pada Selasa dini hari. Petugas Bendung Katulampa, Andi Sudirman, mengungkapkan dengan ketinggian ini banjir di Jakarta masih belum akan aman karena pasokan air dari Sungai Ciliwung masih tinggi. Dengan ketinggian ini, ancaman banjir di berbagai kawasan di ibu kota Jakarta diperkirakan masih akan terus terjadi. Andi Sudirman mengungkapkan sebenarnya ketinggian Bendung Katulampa sudah mulai turun hingga menyentuh status siaga 4 pada Senin petang. Namun seiring hujan deras yang mulai turun pada petang hingga malam hari menyebabkan Bendung Katulampa kembali naik. 176.000 liter, 176 meter kubik per detik, dan kita lihat perkembangan tinggi muka air cukup drastis cepat naik dikarenakan hujan merata dari kawasan puncak sampai Katulampa. Tapi cenderung sekarang menurun, ada penurunan. Dampak ke Jakarta mungkin karena masih ada genangan di kawasan Jakarta yang harus kita waspadai. Sudah hujan merata dari Bogor, Depok, dan Jakarta. Ini yang harus kita waspadai. Cuaca di Hulu masih hasil dari koordinasi BMKG cenderung hujan ringan sampai sedang di kawasan puncak. Ini yang menjadi patokan kami untuk menjadi warning sistem di Bendung Katulampa untuk air aliran ke Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini di Cisarua, Bogor, kita sudah terhubung dengan kontributor Heru Yustanto. Selamat pagi, Heru. Heru, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan, Heru. Baik, selamat pagi Rolando dan para pemirsa. Kalau di belakang saya ini Anda lihat ada aktivitas para medis dan pengungsian. Ini memang di lokasi ini adalah lokasi pengungsian ratusan warga di kampung pensiunan RT 1, 2, dan 3 yang mengungsi di majelis taklim ini. Saya akan membalik kamera ini untuk melihat bagaimana kondisi di pengungsian. Baik pemirsa, kalau Anda lihat ini adalah aktivitas para medis baik dari Puskesmas Cisarua maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Ini tadi ramai sekali, ada warga yang berkonsultasi, kebetulan karena memang petugasnya cukup banyak, sekarang sudah terserap semua begitu. Dan meski demikian mereka tetap standby di sini untuk mengantisipasi banyaknya warga yang terserang sakit gitu. Dan ini kalau ini adalah warga yang mengungsi, ratusan warga yang mengungsi, dan kebetulan mereka kondisinya belum begitu baik sehingga memilih istirahat gitu. Dan ini anak-anak, dan ini tampak dalam layar kaca Anda untuk lokasi pengungsian cukup bagus, di mana ada PLB, ada tempat tidur, dan tadi juga diakui oleh warga untuk tempat tidur dan lain-lain ini sudah cukup bagus. Makan juga ada, namun mereka membutuhkan adalah pakaian untuk anak-anak, pakaian sekolah, buku, mengingat semua harta mereka ini harus tetap terjadi. Ini untuk velvet bagus, tersedia. Kebetulan memang saat terjadi kejadian berlangsung sehingga warga tidak mengantisipasi, dan kebetulan barang-barang mereka sebagian besar atau bahkan seluruhnya hanyut terbawa banjir begitu. Dan untuk kalau Anda lihat ini jumlah pengungsi ini sebenarnya 130-an, namun untuk untuk kondisi siang ini mungkin Anda lihat tidak begitu banyak. Ini terjadi karena mereka kembali beraktivitas di dalam rumah mereka untuk mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan begitu. Tadi saya sempat memantau untuk kondisinya dari lokasi pengungsian ini sekitar 50 meter begitu, dan saat ini mereka sedang membersihkan sisa-sisa rumah mereka. Rolando. Heru, terkait dengan bantuan sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau
pihak lainnya seperti apa dari pantauan Anda di sana? Baik, Rolando, untuk bantuan dari pemerintah cukup banyak untuk kebutuhan makan minum gitu. Artinya warga di sini tidak kesulitan untuk kebutuhan makan, minum maupun selimut. Artinya mereka akan cukup. Namun untuk kebutuhan lanjutan seperti buku sekolah, pakaian sekolah, ini maka masih membutuhkan karena mengingat seluruh harta benda mereka hanyut saat terjadi banjir gitu, Roland. Baik, jadi tadi kami kurang mendengar suara Anda, seperti ada gangguan teknis begitu. Bisa Anda sampaikan ada berapa warga ya akhirnya memilih untuk mengungsi ke sana tempat Anda melaporkan saat ini, Heru? Baik, Rolando, untuk jumlah warga yang mengungsi ini jumlahnya tidak begitu pasti, tetapi tadi saya sempat berbincang untuk jumlah yang mengungsi. Jumlahnya memang saya sempat berbincang dengan Ketua RT bahwa jumlahnya mencapai 130-an. Ini terdiri dari RT 1, RW 2, dan RW 3. Untuk RT 1 memang paling banyak karena sebagian besar rumah mereka mengalami kerusakan begitu, dan ditambah dengan di RT 2 dan RW 3. Kalau Anda lihat di belakang saya kosong karena malam hari mereka berkumpul di sini, dan kebetulan untuk siang hari mereka kembali ke rumah masing-masing untuk mengais barang-barang yang masih bisa digunakan itu. Rolando. Tapi kalau dari informasi yang Anda dapatkan dan juga pantauan Anda di sana sendiri, ini Heru, apakah banjir sudah mulai surut atau justru semakin menunjukkan semakin tinggi begitu air, atau seperti apa? Baik, Rolando dan para pemirsa, di kampung pensiunan ini adalah hulu Sungai Ciliwung, di mana banjir berbeda karakter dengan yang terjadi seperti di Bekasi, seperti yang rekan Rino laporkan. Tetapi jika di Bekasi banjir berlangsung, terjadi genangan-genangan yang berlangsung berjam-jam atau berhari-hari begitu. Untuk di kawasan puncak yang merupakan hulu, banjir akan berlangsung lintasan, artinya sekali terjadi dalam sejam di saat hujan turun. Artinya setelah beberapa jam kemudian hujan turun, maka banjir tidak terjadi lagi. Namun yang dikhawatirkan, Rolando, adalah hujan itu terjadi pada sore sampai malam hari. Artinya ya pagi ini banjir sudah surut, tetapi ketika hujan terjadi pada petang hingga malam hari, maka banjir akan terjadi lagi. Artinya bahayanya berulang begitu, Rolando. Baik. Nah, tadi Anda katakan sudah ada sekitar 100 begitu ya warga yang memilih untuk mengungsi tempat Anda melaporkan saat ini. Untuk kondisi warga sendiri seperti apa? Kita tahu ini mungkin belum berhari-hari begitu ya mereka ada di sana. Namun seperti apa kondisi mereka? Apakah sudah mulai terlihat gejala-gejala penyakit begitu yang menyerang pengungsi, atau seperti apa dari pantauan Anda? Baik, Rolando, untuk kondisi warga tadi juga saya sempat memantau dan saat ini sudah masih berlangsung bahwa warga mulai mengeluhkan adanya sakit yang terutama pernapasan begitu. Artinya mereka mendikira flu, pusing maupun gejala-gejala penyakit kulit. Dan sejumlah warga memang sudah langsung datang ke posko pengungsian, dan kebetulan juga sudah ada petugas medis yang memberikan bantuan begitu. Rolando. Baik, Heru, terima kasih atas laporan Anda, Heru, dan kami akan menantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan banjir ini. Selamat bertugas kembali, Heru Yustanto.